10 sarang dapat dalam setahun. 8 sarang kan biasa teman-teman, setahun ada yang dapat 5 sarang, ada yang 3 sarang, ada yang 8 sarang. Nah, yang pastinya ini di bawah. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi sobatku, saudaraku semuanya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga saja teman-teman dalam keadaan sehat serta dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, saya akan menanggapi pertanyaan dari Pak Sari ya, Pak Sari dari Ketapang. Tapi sebelum itu saya akan memperlihatkan buat teman-teman, kita di dalam rumah walid kita sudah membentuk koloni kecil yang artinya sarangnya sudah mulai ada 4, 5. Nah, saya sarankan buat teman-teman memberi pancingan seperti BC, ini BC kemarin sudah saya pasang teman-teman, tetapi saya copot lagi sebagian karena sarangnya kurang bagus, jadinya opal ini. Nah kemarin saya karena jenis sirip saya itu kotak-kotak teman-teman, jenis sirip saya itu kotak-kotak, jadi setiap kotaknya yang di sudut ada yang sudah jadi 7, 8 setiap kotaknya. Maka saya tambahkan lagi teman-teman, di dekat-dekat sarang saya tambahkan seperti ini teman-teman. Ntar saya balikkan kameranya dulu. Begini teman-teman, saya akan variasikan ram parabolanya seperti ini. Dia yang mulanya tebal, lebar seperti ini ya, lebar seperti ini, panjang tapi. Nah, kita lipat sampai 3 kali atau 4 kali lipatnya, maka akan seperti ini. Nah seperti ini, nah lumayan tebal kan teman-teman. Nah ini langsung kita aplikasikan di sirip seperti bahasa orang peluit tadi teman-teman. Nah seperti ini, langsung kita staples. Nanti kita akan lihat hasilnya 1 bulan ke depan. Sudah saya pasang sekitar semingguan yang lalu, apakah berhasil. Nah ini variasinya teman-teman, saya bikin seperti ini yang panjang-panjang, ada yang kecil juga ram parabolanya, ada yang kecil, ada yang manjang juga, seperti ini kan. Ini cukup tebal ini karena kita buat lapisan sekitar 3-4 lah ini. Oke, saya akan menanggapi dari Pak Ashari Hari ya, menanggapi dari pertanyaan beliau yang seperti ini teman-teman. Oke, kembali ke tema tadi teman-teman. Pertanyaan dari Pak Ashari hari ini yang bertanya, cuma yang ingin saya tanyakan, berapa lama buat menentukan perkembangan sebuah rumah walid? Apakah lambat atau sedang, cepat, atau ada patokan dengan jumlah sarang yang didapat? Mohon pencerahannya. Jadi begini teman-teman, menurut saya sebuah rumah walid itu biasa kita menjadi tolak ukur kita. Pengalaman saya ya teman-teman,
entah saya tidak tahu jika instalator lain atau konsultan lain yang memberi patokan, tetapi jika yang saya terapkan sebagai acuan yaitu adalah per tahun teman-teman, per tahun, yaitu dilihat dari jumlah sarang juga dilihat dari faktor internal juga eksternal teman-teman. Nah, ini kembali dari berapa sarang dalam pendapatan kita dalam per tahun. Nah, menurut saya teman-teman, jika setahun kita mendapatkan, yang artinya per tahun di bawah 20 sarang. Nah, 20 sarang ini yang artinya bisa jadi 10 sarang dapat dalam setahun, 8 sarang kan biasa teman-teman, setahun ada yang dapat 5 sarang, ada yang 3 sarang, ada yang 8 sarang. Nah, yang pastinya ini di bawah 20 sarang dalam pendapatan dalam setahun. Nah, saya rasa jika di bawah itu teman-teman, yang artinya di dalam rumah walid kita, baik dari faktor internal atau eksternal, itu harus diperhatikan teman-teman. Berarti masih ada yang kurang teman-teman. Nah, faktor eksternalnya yaitu dari tingkat persaingan teman-teman, dimana jika di dalam suatu wilayah banyak berdirinya gedung-gedung pencakar langit atau rumah-rumah walid yang berdiri, yang artinya di situ tingkat persaingan cukup ketat. Nah, tetapi walaupun persaingannya cukup ketat, jika RBW teman-teman dalam setahun hanya mendapatkan 3 sarang di bawah 10 sarang, yang artinya RBW tersebut saya rasa masih ada kendala di dalam faktor internalnya teman-teman. Coba diamati dulu, diraba, diamati di dalam RBW-nya, faktor di dalam RBW-nya apakah sudah benar, mulai dari akses, dari penataan suara kita. Nah, dari penataan suara ini teman-teman, saya begitu sulit mengatakan atau memberitahukan kepada teman-teman, walaupun misalkan dari suara inap, yang kita sama-sama tahu bahwa untuk menentukan tingkat kebisingan suara inap yaitu menggunakan aplikasi Soundmeter. Nah, Soundmeter juga kita ukur di ruangan inap, juga berpengaruh teman-teman dengan luas bidang RBW kita, luas ukuran RBW kita. Nah, semakin kecil RBW kita, yang artinya hasil suara yang kita dapat dari suara inap juga akan berbeda dengan ukuran yang jumbo teman-teman. Makanya di dalam ukuran walid yang jumbo selalu dilakukan penyekatan agar bisa menata dari suara inap tersebut. Jadi RBW jumbo itu perlu penyekatan teman-teman. Dibagilah ruangan seperti membentuk kamar atau sekat palang atau sekat tengah, bagi tengah itu, agar suara inap itu lebih bagus hasilnya. 1 tahun di bawah 10, yang artinya faktor di dalam masih ada yang kurang. Coba diamati dulu.
Bisa dari penataan suara, bisa dari jenis suara yang dipakai, bisa dari penyekatan yang kurang maksimal, kurang baik. Itu berdampak di perkembangan rumah walet kita, cepat atau lambatnya. Nah, jika dalam setahun kita mendapatkan dari 20 sampai 50, yang artinya perkembangan tersebut dalam setahun mendapatkan begitu hasil sarangnya, saya rasa itu sudah cukup bagus. Menurut saya sudah cukup bagus, teman-teman. Jika dari 1 tahun kita mendapatkan 50 sampai 100 sarang, nah itu sudah luar biasa kalau menurut saya. Nah, mungkin hanya sampai di sini dulu video saya. Semoga aja video ini bermanfaat buat kita semuanya. Nah, bagi teman-teman, sobatku, saudaraku, jika ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah akan saya jawab. Jika ada keterlambatan membalas, harap maklum teman-teman. Saya juga mempunyai kesibukan, bukan artinya sibuk dalam hal apa-apa segala, tetapi saya mempunyai anak kecil, jadi punya waktu luang akan saya balas juga. Perlu teman-teman ketahui, jaringan di tempat saya ini susah, jadi jika ingin membalas komentar, saya harus keluar dari rumah. Saya duduk di teras, ada sinyalnya, cuma sinyalnya kadang datang kadang tidak. Oke, saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Wadidaw, ciao.